terus selesai SKB, micro teaching. Nah, waktu micro teaching teman-teman aku saranin buat menggunakan bahasa Inggris. Jadi tolong menggunakan bahasa Inggris ketika mengajar. Walaupun agak tertatih-tatih, itu tidak masalah menurut aku. Itu udah satu nilai jual tersendiri. Nah, jadi minimal PPT ya. PPT itu bahasa Inggris. Nah, memilih topik itu penting juga. Jadi pilih topik yang teman-teman tuh benar-benar kuasain. Jadi jangan sampai memilih topik yang istilahnya bunuh diri. Apalagi kalau kayak aku kan nggak spesifik tuh, misalnya bukan khusus akuntansi sektor publik, tapi akuntansi tok. Ya, jadi suka-suka aku aja topiknya mau apa gitu. Nah terus disertai, kalau aku ya disertai sama mainan-mainan. Jadi misalnya nih, aku menjelaskan tentang activity based costing, bagaimana aktivitas penganggaran berdasarkan aktivitas gitu kan. Aku sediain tuh bolpen, terus yang receh-receh aja, bolpen, terus stabilo. Nah, ini kan harga bolpennya misal nih, kita jadi lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Misalnya nih, harga bolpen itu kan 5.000, terus harga stabilonya itu 10.000. Nah, kenapa harga bolpen sama harga stabilo beda? Ya karena komposisinya mereka beda kan gitu. Nah, kalau misalnya kita nilai sama, misalnya 5.000 sama 10.000, jadinya kan 15.000, dibagi 2 7.500. Nah, itu adalah costing yang tradisional gitu. Emangnya mau Bapak Ibu sekalian beli pulpen harga 7.500 padahal sebenarnya kondisinya 5.000 di pasaran? Kan nggak mau. Nah, makanya kita akan menggunakan activity based costing untuk pembelajaran saat ini. Gitu. Jadi itu menarik. Jadi menarik itu. Kalau saya pasti dikasih ranking 1 itu. Oh. Iya Kak, aku ranking 1 Kak. Jadi saya dulu itu waktu formasinya saya kan keterima itu 3. Dan kalau SKD itu kurang lebih 15. Ya ikut SKD 15. SKD 15. 10 yang lolos. Tapi nggak bisa geser, masih tetap urutan 1 sampai akhir. Oh iya, Kak Reza urutan 1 deng ya? Iya. Yang jarak poinnya jauh tuh ya dari saingannya ya? Jaraknya agak jauh. Berapa Kak selisihnya? Apa kemarin? Gak lupa ya. Sampai 10 lebih kan ya? 10 atau 20 ya waktu cerita di Sarjito tuh ya? Iya, 20. Jadi tidak tergeserkan ya, tidak tergantikan lah ya. Apalagi kalau portofolionya selama mengajar dulu nggak ada kan pengalaman jadi dosen kan dulu. Jadi ada nilai plus. Terus tadi tuh, apalagi kalau kita saat micro teaching PPT kita itu bahasa Inggris. Terus ngomongin topik-topik yang agak susah, nah itu pusing itu yang gitu. Jadi aku sengaja pilih topik yang aku kuasai. Ya? Harus dikuasain dulu. Terus jangan siap. Jadi gini, waktu micro teaching itu penting untuk kita menyiapkan slide-nya dosen pada umumnya ya, silabus. Aku ya waktu itu. Silabus, modul, PPT pun aku print. Jadi print aku prediksi bahwa akan ada 2 pewawancara, maka aku print sekitar 3 atau 4 gitu. Nah aku kasih ke mereka. Ini adalah satu bundle itu isinya silabus, printan materi, sama modul. Nah modul itu aku bikin sendiri Kak. Slow banget kan hidupku ya. Jadi bikin sendiri modulnya. Jadi ada 2 pewawancara, berarti aku kasih 2 paket itu. Terus aku jelasin PPT pakai bahasa Inggris, setengah jalan di stop. Udah. Saya yakin kalau kamu lanjutin juga pasti kamu lancar bahasa Inggrisnya gitu. Padahal ya nggak tahu aja dia. Terus akhirnya di stop kan. Akhirnya banyak ke arah pertanyaan. Ini kenapa tugasnya hanya sekian? Jadi lebih ngomentarin silabus itu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia pada kamu ngajar bahasa Inggris, dijawab nggak? Kayak gitu. Itu pertanyaan seputar pembelajaran di kelas nanti akan jalannya kayak apa kayak gitu sih. Gimana cara kita menanggapin mahasiswa kayak gitu.
Gitu sih Kak. Habis itu lelah Hayati. Langsung beli cat time. Terus 1 hari ya prosesnya itu ya? Seharian aku. Lama dong. Saya sesuai Sana juga ya. Jadi SKB terus nih wawancara ya. Oh, kalau saya kebalik. Saya tuh micro teaching dulu. Oh. Setelah micro teaching baru wawancara. Tenang itu. Tes itu duluan kan tapi? Kenapa? Tes substansi apa sih kita namanya ya? Tes kompetensi ya? Yang sesuai bidang keilmuan tuh? Yang di kayak itu ya. Kalau punya aku tuh pakai cat di komputer. Oh, aku dong manual. Deg-degan dong. Yang tentang kompetensi bidang itu ya. Oh, pakai CAT? Pakai cat. Satu versi, jadi sudah diverifikasi sama PKN. Jadi kita masuk di ruangan lab itu. Kebetulan labnya di Nomi, di lantai 3 itu. Tapi di mana? Labnya di lab FEB, Fokus Ekonomi dan Bisnis. Oh. Jadi ya lumayan lah. Yang lain itu kan kalau nggak salah SKB-nya itu psikotes. Kalau nggak ada soal tentang bidangnya. Sekarang kayaknya sudah sesuai dengan bidang. Saya mau tanya dong, Mbak. Mau nanya terkait. Oh iya, tanya apa Kak? Sekarang ini teman-teman di 2020 itu lagi sedang mau menghadap. Saya lihat jadwalnya keluar itu untuk pengumuman SKB itu di Agustus awal. Nah, kayaknya di tes itu di September. September. Jadi dari pengalamannya Bayu ini, kita mungkin banyak yang masih belum paham atau masih kurang informasi terkait komposisi antara SKD dan SKB. Kadang ketukar kan informasinya. Ada yang ngomongin kalau SKB-nya itu 40, SKD-nya 60. Sebenarnya kalau di aturan kita itu berapa? SKD itu kalau waktu kita dulu ya? Oh, kita dulu bahkan ada ini Kak, apa namanya? Itu loh, keterangan sehat tuh loh. Jadi 10% untuk keterangan sehat, iya nggak? Iya. Masih ingat nggak? Jadi kita disuruh bawa surat sehat kan waktu SKB itu. Jadi 10%-nya sendiri itu bahkan buat surat sehat itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu berarti dari 10% itu udah berkurang gitu. Nah, kalau zaman kita dulu itu adalah komposisinya SKD 40%. Jadi bulat ya 40%. SKD. Nah, untuk SKB-nya 60%. Nah, 60% sendiri itu di breakdown lagi kan masing-masing. Nanti mikro aku yang paling tinggi adalah TKB, tes kemampuan bidang, itu yang paling tinggi. Misalnya TKB-nya itu kalau nggak salah sekitar 40-an, terus mikro teaching-nya 20, terus wawancaranya sekian. Nah, sisanya itu adalah buat kesehatan. Jadi itu nanti di total, terus dikali 60% ditambahkan dari hasil SKD yang 40% tadi. Jadinya 60% SKB itu itemnya banyak banget gitu. Itu Kak. Jadi memang belum aman ya yang urutan 1, urutan 2. Betul. Pengalamanku ya kayak gitu. Jadi yang jangan lihat ranking, tapi lihatlah selisih. Jadi selisihnya. Kalau selisihnya kayak Kareza kan sekitar 20 kayak gitu-gitu ya. Kalau kita pakai hukum nilai matematis juga kayaknya juga nggak akan kesusul gitu. Apalagi lihat kayaknya saingannya dari ya sebagai pokok kan. Nah, ini saingannya tidak terlalu berat gitu ya, kayaknya nggak mungkin tergeser deh gitu ya. Ya oke lah, bisa kipas-kipas kan. Di waktu itu saya juga merasa was-was
rasa ini bisa nggak sih sampai terakhir, sampai di akhir mempertahankan apa Oh iya. iya, lagi sempat, jadi itu hampir, bukan gimana ya perasaannya, stres kayaknya, udah mau masuk ke stres. Bisa nggak sih? Jadi memang mentalitasnya itu diuji benar. Setuju. Jadi Apalagi kita kan kayak digantung-gantung ya. Dari awal kita udah seleksi administrasi kayak gitu kan. saya merasa digantung. Deg-degan. Jadi waktu itu memang galau setengah mati kalau nggak diatur baik-baik hati kita. Jadi memang harus dikasih tahu bagi teman-teman ini yang urutan 1, urutan 2 yang saat ini mau menghadapi SKB. Posisi SKB di tahun kami itu memang agak lumayan besar, 60 berbanding SKB. Jadi kalau memang mau mempertahankan posisinya atau yang urutan 2, 3 mau menggeser urutan 1 ya, nah ini SKB ini momentum yang pas. Iya. Jadi kalau udah tancap gas di awal jangan sampai lengah di akhir. Ya. Buat yang ranking awal ya. Bagi yang di bawah ya harus menggeser, yang di atas strateginya juga harus bagus. Betul. Tips dari Mbak Dayu ini itu lebih berat. Kalau untuk menggeser-geser yang posisi atas itu ya. Iya. Jadi buat anak-anak bawah silahkan dengarkan quotes-quotes ini ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Ikutin semua videonya yang Bapak Reza Pratama karena semuanya sangat ini Dayu nih nanti akan beberapa apa ya, tema nanti kita akan bahas ya. Oke, siap. Berarti tiap malam nggak apa-apa ya. Kalau nanggung-nanggung tuh pasti lagi ada sesuatu yang lain ya dikerjakan. Buka cur, belum tidur itu kan masih ganggu gitu kan. Tapi jobnya udah mendingan ya, udah ini normal. Atau udah pada cuek maksudnya. Jadi kan nggak boleh ya sebenarnya ya. Tapi sekarang perekonomian jauh lebih bagus sih Kak. Mall udah buka terus. Tapi kita tetap pakai protokol kesehatan. Misalnya contoh kalau ke mall kita sekarang, Kak udah sempet ke Hartono Mall belum ya? Waktu di Jogja. Hartono iya. Nah, sempet kan ke Hartono Mall. Jadi kalau di sana sekarang kalau misalnya naik kita pakai lift itu kita udah nggak touch lagi. Jadi no touch. Terus hand sanitizer otomatis kayak gitu, udah sampai kayak gitu. Jadi new normalnya Jogja salah satunya adalah waktu di mall itu kita udah no touch. Terus kayak rapat itu dibatasin. Rapat juga dibatasin. Jadi misalnya ada 60 orang biasanya kita undang bareng-bareng, ini dibagi 4 sesi. Jadi 15 dengan posisi adalah selisihnya biasanya 2 kursi. Jadi ada, nggak ada, terus ada kayak gitu. Jarak ya, 2 meter. Jarak, ya kayak gitu sih Kak. Kalau lagi sadar ya, kadang suka hilaf kan ya. Apaan? Nah, deket lagi. Aduh, ya nggak apa-apa. Kita kan sambil belajar ya. Pertanyaan terakhir ini untuk CPNS. Sebenarnya kalau lihat dari perjalanan ini kan nggak mudah ya, kan nggak mudah, nggak gampang juga proses perjalanan sampai berakhir kelulusan ini. Pasti ada proses perjuangan yang ya, dari cerita-ceritanya Dayu ya itu luar biasa persiapan membongkar catatan masalah waktu SMP, SD, sekolah dasar, sampai ya membeli buku yang setebal itu ya, CPNS itu. Jadi di closingnya Dayu ini sekarang tak wariskan ke pejuang yang lain. Tinggal kalau di akhir ini Dayu kasih kesimpulan bagi yang menonton videonya kita pada video ini, apa sih ya yang kalau mau lulus kira-kira ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Oh iya. Aku kasih tips ya, rahasia aku. Jadi mustahil ya kalau kita cuma berjalan tuh sendiri gitu. Jadi pasti ada orang-orang di belakang kita gitu yang mendukung dengan sangat luar biasa gitu. Pasti orang tua gitu. Gimana kita lihat ke orang tua kalau kita lulus gitu kan ya, bahagianya kayak apa gitu kan. Terus kayaknya nggak tega deh untuk memberikan kekecewaan itu sekali lagi gitu kalau aku sih. Jadi selama kita masih bisa berjuang gitu, kita akan, kalau aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ketika hasilnya memang tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, berarti aku udah tahu bahwa Tuhan bukan menjalankan aku di situ gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku setengah-setengah dan hasilnya memang tidak baik, nah itu aku wajib untuk evaluasi diri gitu. Berarti ada yang salah dari apa yang aku lakukan selama ini gitu. Yang pertama jadi restu orang tua ya. Jadi orang tua aku sangat merestui kalau aku tuh kerjanya di Jogja. Aku nggak tahu kenapa. Terus habis itu yang kedua adalah doa itu kalau kita punya keinginan yang itu di luar ini PNS itu kan kita kenal susah banget ya buat tembus gitu. Misalnya ribuan yang daftar, yang lolos cuma 1, 2, 3 gitu. Nah ketika kita mau menghadapi sesuatu yang sangat besar kayak gitu, doa juga harus ditingkatkan, yang biasanya 3 kali jadi 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu. Nah itu menurutku penting. Terus yang ketiga adalah usaha tadi. Kalau aku prinsipnya adalah selalu lakukan sampai titik di mana kamu nggak bisa melakukan apapun. Jadi kamu masih bisa misalnya manage waktu gitu. Misalnya kayak saya lagi ngajar terus habis itu bisa belajar gitu. Nah ketika itu kamu nggak belajar berarti itu salahmu gitu. Jadi itu harus manfaatkan waktu sedikit mungkin untuk belajar dan mempersiapkan semuanya. Nah ketika udah ketemu hasilnya, itu tadi kalau udah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti bukan itu jalannya. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh dan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya itu memang balasannya kayak gitu. Kita nggak sungguh-sungguh, masa mau dapat hasil bagus gitu kan. Nah terus setelah itu ada usaha, doa, restu, terus yang terakhir adalah puasa. Jadi Kak, apapun agamanya aku yakin ya, itu pasti semuanya meyakini tentang puasa, bahwa puasa adalah tentang mengendalikan diri. Kalau ya tadi itu, kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu, tindakan kita, usaha kita juga harus luar biasa gitu. Nah aku dulu itu sampai seminggu misalnya puasa sekitar 2 kali, nggak rutin sih, 2 kali, 1 kali gitu, tergantung aku lagi kuat apa enggak kayak gitu. Nah biasanya waktu puasa itu kita akan menghadapi pengalamanku ya, kita akan menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita ketika kita nggak puasa. Jadi misalnya contoh kita akan ketemu sama orang yang kita tuh benar-benar kalau kita nggak ada sama dia tuh kayak kita udah jadi kayak kutuk banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa melawan gitu. Tapi ketika kita puasa tuh kita bisa punya kekuatan yang lain gitu. Nah itu menurut aku tuh nggak tahu kenapa ya, itu kayak kekuatan di luar kemampuan kita itu, kayak kalau puasa itu nggak sabar nih ketemu sama itu misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah menurut aku, nah itu adalah ramuan mujarab yang mengantarkan aku sampai sekarang ini gitu Kak Reza. Oke deh. Jadi itulah tips dan pengalaman yang sudah dibagi oleh Mbak Dayu. Tapi sebenarnya dipanggil siapa Dayu di kampus? Saya ini kepo. Dayu ya. Dayu. Budayu. Ida Ayu. Budayu. Padahal kan aku masih kecil ya Kak. Iya. Kalau udah tes kesehatan terus sampai ke dapat SK PNS-nya lama nggak? Biasanya enggak. Bulanan. Sebulan, 2 bulan? Bulan. Tapi bulan. Dari situ taspen, jadi ngurusin ini aja, jakpung. Jakpung itu kalau habis diurus terus berapa lama jadinya? Punya saya seminggu. Tapi prosesnya nggak kayaknya, kalau bagi yang belum punya jakpung itu lama, sebulan lebih. Oh. Saya kan udah ada, tinggal
Aktifkan kembali. Dilakukan pemutihan. Jadi dulu masih dari kampus swasta, dialihkan jadi Kopertis ya. Dari Kopertis dialihkan ke PTN, perguruan tinggi negeri atau rektor. Jadi ya, calon rektor nih kayaknya. Amin. Lebih banyak saya Kalau jadi rektor jangan lupa sama aku ya Kak. Kenapa? Kalau jadi rektor jangan lupa sama aku Kak. Oh, begitu juga sebaliknya. Kayaknya Dayu ini punya potensi jadi rektor. Karena tuh lagi tren rektor-rektor tuh banyak ya, yang perempuan. Yang muda ya. Yang muda. Kayaknya kalau saya Kayaknya kita harus keluar. Harus keluar negeri. Banyak. Jadi aku lagi mencari teman yang seirama juga Kak. Kalau mau pada ke Australia kan biar sana ada temennya. Ya, teman-temanku dari yang saling mengingatkan. Lagi aku kan ada teman dari informatika kayak gitu kan. Tadinya dia mau ke Hungaria, abis itu aku arahin aja ke Australia biar nemenin aku. Kurang ajar. Oke, saya kira dicukupkan dulu untuk sesi kali ini. Semoga Dayu punya kesempatan lagi ke depan untuk bahas tema-tema yang lebih modern, lebih up to date. Nanti lebih serius ya. Ini nggak serius tadi. Lebih kontekstual nanti. Oh iya, oke. Biar kelihatan jadi dosen ya. Itu banyak mahasiswa yang butuh tips terkait cum laude, ya, bagaimana tips biar lulus tepat waktu, nilainya maksimal cum laude gitu. Terus jadi gimana cara jadi mahasiswa yang bisa lulus cum laude tapi tetap gaul, punya pacar, lebih dari satu atau gitu. Tapi akhirnya sekarang jomblo. Enggak ya. Tiba. Terus apa lagi? Menulis skripsi itu ya mungkin di daerah-daerah yang maju di Jawa, di Jogja itu mungkin boleh. Jadi kayak tips mahasiswa tetap aktif organisasi tapi tetap cum laude, terus tetap gaul gitu juga. Terus manfaat organisasi, itu organisasi baru aku rasain sekarang. Jadi dulu kan aku aktif. Jadi dulu aku kan aktif ini Kak, jadi si acara apa aku yang ngurusin, apa aku dari gitu. Sekarang rasain kan. Jadi dosen juga kayak gitu Kak. Nggak jauh beda. Ya, tetap aja sih acara. Astaga. Jadi itu penting sih. Ya dulu jadi ketua KMJ. Terus jadi ketua himpunan. Pokoknya setiap organisasi yang saya ikut jadi ketua, dan saya juga bingung kenapa saya jadi ketua. Ya itu namanya jalan untuk jadi rektor. Jadi rektor ya. Wah. Ini banyak. Coba tahu ya. Besok pokoknya kalau Kak Reza jadi rektor, aku undang webinar, harus ikut. Harus datang ke Jogja deh. Semoga udah nggak ada COVID. Iya, webinar ini kadang itu ada beberapa tools yang nggak efektif. Ya nggak sih? Kalau ada yang nanti share screen sendiri lah. Nanti kalau toolsnya nggak tapi kayaknya sekarang udah bisa di unmute semua ya, di mute semua ya. Kalau nggak pro ya. Kalau nggak di mute itu bahaya. Ada suara ayam, ada suara anak, ada suara punya ini. Iya. banyak. Itu sensasinya webinar. Oke lah Dayu, terima kasih banyak yang mendapat informasi kemudian tips dari Dayu. Semoga bernilai pahala ya berbagi cerita kali ini. Oke.
Jangan bosan-bosan. Iya. Kalau punya waktu luang, kita bahas hal-hal yang lebih kontekstual gitu, terkait ya, banyak yang bisa dieksplor ya dari dunia pekerjaan kita saat ini. Soalnya ilmunya hampir sama kan, manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi sering ini banyak kolaborasi. Apalagi Aku konsentrasinya akuntansi manajemen. akuntansi manajemen, saya konsentrasinya keuangan. Nah, cocok kan? Jadi harus ke Aussie ya. Sama Iris ya. Oke lah. Sebenarnya ya Kak, jujur aja cocoknya itu sebenarnya aku ke Amerika. Jadi emang kalau experimental study itu kan lebih banyak ke Amerika ya. Cuman melihat COVID Lebih. seperti ini lebih baik aku mengurungkan mimpi-mimpiku saja. Ke Australia aja kayaknya lebih masuk akal deh. Australia lebih apa ya? Lebih familiar. Lebih nyaman orang Indonesia itu. Oke, saya tutup Iya Kak. dulu. Sekian, terima kasih Pak Ayu sudah mampir dan berbagi cerita. Nanti pasti ditunggu untuk sesi berikutnya untuk Ayu. Iya. Maafkan juga ya pembicara, kayaknya pembicara paling cerewet di gue ya. Bicara enggak lah. Pembicara Kayaknya yang lain anteng deh Kak. Oh ya? Oh deh pembicara lu, ini narasumber lu kayaknya anteng, alim, cantik gitu. Aku kok kayaknya kok terlalu banyak kuliah. Keren. Besok aku perbaikin jadi aku lebih kangen gitu. Iya Kak Riza. Enggak, ini udah nyantai, asik kok. Oh ya udah. Oke deh. Ayo. Ya. Oh ya, aku mau ngucapin kata-kata penutup. Oke, boleh. Sip. Jadi makasih banget buat Kak Reza sudah mengundang saya ya, jauh-jauh dari Jogja kan saya. Jogja. Awalnya tadi sempat delay dan sebagainya ya. Pokoknya sukses terus buat Kak Reza, buat channel YouTube-nya. Semoga makin bermanfaat buat orang-orang yang menonton. Terus semakin banyak lagi kisah-kisah inspiratif yang berbagi. Terus banyak-banyakin undang saya. Sabar-sabar ya Kak, kalau sering reschedule ya. Terus ya pokoknya semoga yang saya berikan ya, kalau Kak Reza tidak bermanfaat sih. Semoga konten yang saya berikan walaupun rada-rada aneh, nggak jelas gitu ya, hasil curhatan saya semuanya itu bermanfaat buat teman-teman yang mau menghadapi tes CPNS 2020 dan 2021 besok. Itu Kak Reza, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Dadah yuk, sampai ketemu lagi. Makasih Kak.